kemuliaannya dia sebagai manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata demikian, dia manusia. Meskipun Yesus berkata misalnya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Orang yang berakal tidak akan menuhankan Yesus. Orang yang berpikir tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Sama seperti Nabi Musa berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nabi Musa berkata seperti itu. Apakah Bani Israel kemudian menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena Bani Israel paham betul kalau Nabi Musa itu adalah duta, dia adalah wakil, dia adalah rasul, dia adalah kurir Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir. Jadi kalau Yesus berkata akulah Tuhan, itu bukan berarti dia Tuhan. Akulah pencipta, itu bukan berarti Yesus pencipta. Bukan. Yesus sedang mengucapkan firman Tuhan yang menjadi jatah Yesus untuk diajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 12:49, aku Yesus manusia, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Tuhanku memerintahkan, Yesus, ya paman, sampaikan kepada dunia bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tak ada Tuhan selain daripada aku. Maka orang berakal apakah akan menyembah Yesus? Menganggap Yesus Tuhan? Tidak, Cahayu. Kenapa? Yesus wakil Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dia adalah jalan. Sebagai jalan, dia adalah petunjuk. Mengarahkan orang kiri, kanan, atas, bawah untuk sampai kepada Tuhan yang betul. Justru karena itulah ucapan Yesus, semakin dia mengatakan dirinya Tuhan, Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin orang berakal tidak mempertuhankan dirinya. Kenapa? Karena Yesus kapasitasnya adalah wakil Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Seibarat kata, saya berkata kepada saudara, aku ini adalah Bang Suma. Tak ada manusia yang seganteng saya di Makassar. Akulah manusia yang paling ganteng di Makassar satu-satunya. Nah, saya nih yang berkata seperti itu. Yang Anda dengarkan itu adalah HP. Kalau Anda tidak berotak, atau Anda tidak berpikir, atau Anda tidak berakal, maka Anda akan berbicara kepada tetangga Anda. Hei teman-teman, ya paman, kamu pernah dengar nama Bang Suma enggak? Yes, ini loh dia. Ternyata Bang Suma itu ini HP Samsung. Walah, Bang Suma kena report. Tadi ada pemberitahuan si report. Tolong teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya, teman-teman ya. Sampai di mana tadi? Nah, jadi semakin Yesus Anda katakan dirinya, mengajarkan dirinya Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin diyakini oleh orang berakal bahwa orang ini betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Nah, jabatan paling tinggi untuk Yesus yang adalah manusia adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, Yesus di situ dikenal sebagai apa? Utusan. Di luar daripada pengenalan itu pasti neraka. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa bisa tidak memperoleh hidup kekal? Karena Anda mentuhankan Yesus, padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan saja. Demikian. Ternyata Cuma tadi saya tertarik aja begitu Gurunda bilang bahwa awalnya itu nama kitabnya itu anonim, tidak ada nama. Begitu kita buka sumber yang bisa diuji kredibilitasnya memang benar. Keempat nama kitabnya itu yang atas nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu awalnya sejarahnya anonim itu. Hanya ditambahkan lagi menurut Matius, menurut Lukas dan seterusnya. Mantap. Itu diakui memang. Ya, Bang Sarat, silakan. Ini mengenai kitab suci. Kenapa kitab suci umat Islam kenapa tidak sekalian aja diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, terus ajan-ajan itu juga langsung diterjemahkan bahasa Indonesia gitu, biar
orang-orang bisa mengerti lah itu kitab sucinya, tapi kenapa harus berbahasa Arab? Iya, pertanyaan yang baik. Kenapa harus bahasa Arab? Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kalau yang menjaga BRIMOB, menjaga Kopassus, TNI, Angkatan Darat, dan seterusnya, masa pensiun, tak lagi. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang berjanji untuk menjaga, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini kemudian yang mampu untuk mengalahkan itu. Harusnya kalau Anda berpikir, saudara, kenapa Al-Quran ini kok murni? Masih menggunakan bahasa yang ori. Ada apa dengan Al-Quran? Oh, ternyata kitab suci Al-Quran oleh Tuhan yang memfirmankan atau yang mewahyukannya berjanji akan menjaganya. Pantasan aja sudah 1400 tahun Al-Quran itu kemudian masih terjaga keasliannya. Bagaimana dengan terjemah? Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Allah adalah Allah. Summa, kemudian, istaqamu, teguh, tidak akan kemudian ingkar dari ucapannya. Teguh, bisa diterjemahkan. Bisa. Hebatnya Al-Quran, ada terjemahan, ada juga aslinya. Coba, mau diterjemahkan ke bahasa manapun bisa Al-Quran itu. Kapanpun bisa diterjemahkan. Dan Al-Quran tidak bisa direvisi, Al-Quran tidak bisa dikoreksi. Yang direvisi dan dikoreksi itu hanya terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kitabnya Kristen cuma terjemahan. Ya memang. Makanya saya katakan, kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Bahkan sabda Yesus pun bukan. Terjemahan-terjemahan dari tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian manuskrip tertua abad pertama. Jadi bukan firman Tuhan Bible itu, bukan. Juga bukan sabda Yesus, bukan juga. Tetapi terjemahan. Entah itu betul terjemahan sabda Yesus, entah itu betul terjemahan firman Tuhan, tidak ada yang bisa memastikan itu. Kenapa bisa? Karena Yesus tidak mengenal penulisnya. Itu. Jelas itu. Nah, sedangkan Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sampai kapanpun ayat ini tidak akan pernah berubah sedikit pun. Kenapa dia dipertahankan original teksnya? Karena Al-Quran itu datang bukan hanya sekelompok orang, untuk sekelompok orang. Karena setelah Al-Quran tidak akan ada lagi diwahyukan kitab manapun. Karena Al-Quran ini sudah sempurnakan. Hukum-hukumnya, ketetapannya, semuanya sudah lengkap di dalamnya. Tak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia yang kurang dalam Al-Quran. Justru yang ada di dalam Al-Quran belum semuanya bisa diurai oleh manusia. Masih ada di dalam Al-Quran yang belum diurai. Begitu manusia datang 50 tahun kemudian semakin canggih, semakin modern, maka akan semakin terungkap isi Al-Quran. 50 tahun kemudian ada temuan baru, baru kita tersadarkan, ini kan sudah di Al-Quran 1450 tahun silam. 50 tahun berikutnya 1500 tahun sudah diajarkan yang dari 1500 tahun yang silam. 1500 sudah diajarkan masa silam, kemudian Al-Quran sudah menguraikan itu. Nah, ini mah pengikut setan ini. Setannya yang kuat di dalamnya. Kita usir setannya. Kalau Jordan ini sama seperti Paulus. Paulus diceritakan di dalam Matius 12:43 sampai nomor 50. Paulus itu kerasukan 8 kali. 8 sungai, 8 sumur. 8 kali. Kalau sebelum. Nah, ini di dalam Matius 12 nomor 43-45 jelas Paulus itu kerasukan 8 setan. Sama seperti pengikutnya Jordan. Sama Jordan pengikut Paulus. Selamat malam. 8 setan di dalam dirinya.
Nah, itu pengikut Paulus itu gitu. Assalamualaikum, selamat malam. Tidak bisa orang kafir itu beri salam, dia akan jadi orang neraka berdasarkan 21 nomor 10 nomor 11. Gak boleh orang kafir itu beri salam, gak boleh. Tegakkan dulu kitabmu. Betul nggak di kitabmu itu dilarang beri salam? Benar nggak di kitabmu? Ketinggian materimu, ketinggian otakmu nggak ada untuk sampai ke sana. Jawab dulu pertanyaan saya. Betul tidak di kitabmu itu dilarang mengucapkan salam kepada di luar Kristen? Betul nggak? Jawab itu dulu. Kalau kau sudah jawab, baru kau bisa bertanya. Seperti ini Gak bunyinya. ada, itu ilmunya terlalu tinggi bagimu. Kau itu anak TK, seperti anak TK yang membaca buku kedokteran, baru lihat sampulnya langsung buka praktek. Gak boleh. Kau pelajari dulu 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Apakah ini firman Tuhan atau ini hanya cerita-cerita kosong? Silakan jawab. Bunda, Iya, gimana? ada yang keberatan. Kenapa itu Bang Juma mau merayakan hari mualaf sedunia? Sedangkan Iya, kan suka-suka itu perayaan gue, gimana? Tuhan. Jawabannya Suka-suka gue. Untung orang-orang Romawi juga enggak protes. Kenapa itu orang Kristen memperingati hari kelahiran Dewa Matahari kita? Nah, gimana dong? Salah itu Juma. Kenapa bisa? Salah. Apa Jadi alasannya? gini, Apa alasannya salah? sekarang aku tanya Bang Juma dulu. Itu perayaan yang Bang Juma bilang tadi, hari kelahiran Dewa Matahari itu tahun berapa? Kan begitu. Kok jadi tahun? Tahun berapa? Hah? Kok jadi tahun? Kok jadi tahun? Tahun berapa itu dimulai? Tahu nggak Bang Juma itu? Kenapa? Coba lah. Kenapa maksudnya apa? Gini, artinya bahwasanya perayaan 25 Desember itu telah dirayakan oleh Kristen Koptik ya di Mesir sejak mulai tahun 189. Tahun 189 itu sudah dirayakan dan itu tadi pada 25 Desember ya di 25 Aurelian itu Kaisar Romawi itu dirayakannya Dewa Matahari itu, mereka merayakan dewa pagan itu menyamakan ke 25 Desember itu tahun 274 Masehi. Jadi batal kalau Bang Juma mengatakan bahwa orang Kristen meniru daripada pagan Romawi. Kenapa? Karena pada tahun 189 pun ya, dokumennya itu sudah membuktikan bahwa ini sudah dirayakan 189. Sementara awal mula perayaan pagan Romawi itu 274 Masehi. Kan tidak sinkron. Ya, Yesus sendiri lahir tanggal berapa? Yesus sendiri lahir menurut Bapak Gereja dan perhitungan daripada kalender Masehinya ini, kalender Ibrani itu pada tanggal dianggap Bapak Gereja itu 25 Desember. Dari mana datanya? Oh, datanya tentu dari perhitungan daripada yang ada di Alkitab. Ya, coba tunjukkan. Nah, jadi kenapa kan ada semua datanya di Alkitab Bang Juma ini? Ya, silakan. Lukas 1 ayat 26. Hah? Nah, jadi gini. Pada bulan Juni. Bulan 6 itu. Pada bulan Juni ditambah 9 bulan artinya 15 bulan jatuh pada bulan Maret. Jadi dengar Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini sebagai kerangka acuan dasar daripada naiknya lagi pemberitahuan Gabriel kepada Maria dalam bulan yang ke-6. Jadi begitu dia. Jadi sesuai dengan ini Lukas 1 ini, karena di sini ada juga kalendernya, artinya bukanlah semacam tebak-tebak buah manggis. Di Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya ini, coba lihat ini ya, pada ayat yang ke-10, ini dia Lukas 1 ayat yang 10. Nah, sementara itu seluruh umat Israel berkumpul di luar dan sembahyang. Ya, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, berarti ada upacara di sini. Jadi upacara pembakaran ukupan ini sesuai dengan data, dia ini adalah upacara pendamaian yang dilaksanakan sekali setahun.
pada saat itu bapaknya si Yohanes Pembaptis ini, yaitu si Zakaria, masuk sebagai imam besar yang sangat sakral, yang mana hanya dilakukan sekali setahun. Ini sebagai kerangka keberangkatan bulan. Ini adalah pesta Yom Kippur sesuai dengan pesta Yahudi. Salah, bukan Yom Kippur, Yom Kifur. Yom Kippur. Aduh. Bang Andi izin. Bang Andi WA-in dong nomor rekening MMCI. Orang dia peranakan India soalnya, Bang. Oh, Nah, Yom Yom Kippur. Kippur. Nah, sekarang kalaupun salah pun situ dia, jangan kau Bentar, salahkan. Bang Handi, Karena tolong kau WA-in baca, nomor karena rekening kau hafal MMCI dikit saya. apa? Siapa nih si Kang Handi nih ya? Kalian ini kan gaya hafal, gaya kalian. Kalau udah pinter hafal udah hebat kali, macam di atas langit. Nah, lanjut lagi kita ya. Artinya cuma gini, Juma. Kalau kau ngeplekok-plekokin Juma, nggak usah kayak gini apanya. Jadi, coba kau terangkanlah Juma. Ketawa-ketawa aja kau. Ada lucu ini, lucu. Yesusnya lahir tanggal berapa? Tanggal 25 Desember, Bos. Di Yom Kippur. Di mana tertulis? Di Yom Kippur, Nanti Yom Yom Kippur. Kippur, aku terangkan lagi. Yom Enggak, Kippur. gini. Sekarang Yom Kippur. Nah, lanjut lagi kita ya. Ini aku juga cari data juga artinya. Si kali ini lucu Bunda dia. Jadi, nah 6 bulan kemudian, ya pada bulan yang kemudian, artinya setelah bulan yang kedatangan malaikat menemui Zakaria itu, ya jadi dia pada 6 bulan kemudian, setelah itu dianggap dia pada bulan September. 6 bulan setelah September, dia bulan Maret. Ya, pada bulan Maret, malaikat Gabriel menemui Maria pada bulan Maret. Nah, dianggap setelah bulan Maret, 9 bulan mengandung setelah bulan Maret, itu Maria mengandung pada bulan Maret. Karena pada bulan ke-6 itu setelah Yom Kippur itu, 6 bulan setelah Maret, itu dia bulan 12 atau bulan Desember. Jadi, kenapa kalian batalkan bulan Desember? Menderita kau kan? Pakai aja. Gini, Bos. Si kali ini. Sekarang gini. Kalian paksakan Muter-muter harus berbusa, nggak ada endingnya. Intinya Yom Kippur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ade. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wih, warahmatullahi wabarakatuh. jawabnya salah. Yom Kippur. Lah kalian langsung kalau kami bilang salam sejahtera, enggak kalian sahut juga salam sejahtera. Iya dah, terserah lu deh. Udahlah, Waalaikumsalam. Pada bulan Juni. Terus Kalian kalau dah dulu bulan Juni. Oh enggak, bulan beda. Bulan ditambah Juni 9 itu masih ditambah 9 bulan jadi 15 bulan. alah, Jadi kau bulan ngarang tiga. kau. Karet Yom Nggak beres Kippur. kau. Enggak, Kak. Jadi kalau pada bulan hari raya perayaan yang Kippur itu kan dia di bulan dia katanya ya, data yang ku tahu ini, yang ku baca tadi, ku cari juga datanya sekitar bulan September. Artinya jangan juga kalau memang nggak betul ya nggak betul, kalau betul gitu aja prinsipnya. Artinya benarkah memang Natal itu ngikut-ngikut perayaan Dewa Matahari? Tentu kita kalibrasi. Wih, kalibrasi. Kalibrasi. Nggak apa-apa disejajarkan aja dia. Kalau memang benar, kalau salah, artinya bukan karena bohong-bohongan. Kita nggak tipe-tipe orang bohong, gitu. Itu kenapa saat ini? Ngomong lagi. Yom Kippur apa Yom Kippur sih? Khalid. Terserah kau lah. Sama yang kupur nikmat ya. ada kupur nikmat di kan rumah kan. Aduh hancur bah. Kayak mana? Khalid. Kalian siksa lagi apa itu tanggal 20 Desember itu? Iya, tanggal lahirnya Yesus mana? Udah lah kau. Tanggal 25 Desember kayak itu mana? Buktinya mana? Mana Bang? Ini Dewa Matahari ini. Ini Dewa Matahari. Yang menyatakannya memang kalau di Alkitab cuma kalau tanggal 25 realnya itu memang nggak tertulis di Alkitab. Tetapi di dokumen kitab Koptik ada nih dia, Koptik Didaskalia Apostolum
Ini dia sekitar tahun 189. Ini dinyatakan. Nah, ini dia dikatakan ini aku baca-baca tadi. Sudah ada dia tahun 189. Jadi sementara perayaan Dewa Matahari itu 274. Jadi di mana salahnya ini? Itunya dia. Ya, mana tanggalnya? Kalau kau minta tanggal real, di Alkitab nggak tertulis memang di Alkitab langsung dia itu. Aku pun nggak berani juga ngarang-ngarang. Tetapi duluan itu dirayakan oleh Gereja Koptik tahun 189 pun sudah dirayakan Juma. Duluan daripada perayaan Dewa Matahari. Itunya Mas. Mana ada? Ku tanya dulu kau, perayaan Dewa Matahari 25 Desember itu tahun berapa startnya itu? Tanya dulu, Dewa Horus itu kapan diimani? Sebelum Masehi atau setelah Masehi? Bukan, perayaan 25 Desembernya ini jadi perkara. Ya itu dia makanya. Jadi kan itu startnya itu 274 Masehi, Bos. Jangan kau ngarang-ngarang. Gimana ceritanya? Dewa Horus itu diimani oleh Romawi kuno. Gimana dong? Kaisar Aurelius itu yang menciptakan awal kali perayaan itu tahun 274. Jadi Dewa Horus ini belakangan muncul. Itu Dewa Horus tuh nggak ada dibilangin itu. Mana ada? Ada karang-karang itu. Kok jadi yang karang-karang? menciptakan itu Juma Kaisar Aurelius. Kaisar Aurelius itu hidup 274 Masehi dia hidup. Ya, terus Dewa Horusnya? Jadi kalau Dewa Horus nggak tahu menau, perayaan itu dimulai 274 Masehi, itu maksudku. Gitu. Jadi aku pun kalau memang nggak benar ini, perhitungannya tidak benar dan datanya tidak ada, maka benar kalian. Tapi kalau Yom datanya ada, Kapir itu tanggal berapa? Khalid? Ya apa? Yom Kapir itu tanggal berapa? Ya nggak tahu lah, kopar kapir lah jadinya itu. Tanya lah yang sering kapir. Alah tahe. Memang kalian ini banyak kali klaim-klaim ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Dewa Matahari kutanya. Sorry, Dewa Yesusmu itu, Dewa Yesus itu kapan lahir? Sorry bos, Yesus itu Tuhan bos. Yang kau bilang Dewa. Mana ada tertulis Tuhan Yesus? Nah, ini Dewa Matahari. Ini Dewa Matahari nih. Ini sebelum Masehi ini. Mana Dewa Matahari? Nanti Al-Alat, Al-Uzza itu dewa bulan. Udah mulai Kang Juma. Udah mulai ini nih sebelum Masehi. Saya buktikan ini sebelum Masehi ya. Nah ini. Nah, coba di mana situ Megaloman dibuat 25 Desember sebelum Masehi dirayakan sebelum Megaloman. Masehi ini. Jangan pandai-pandaian kau. Emang ini menurutmu Mana bos? Mana bos? Ini kuil-kuil yang menjadi gereja. Ya kuilnya bisa lah. Mana tertulis 25 Desembernya? Iya, ini udah kita cocokkan ke kalender Mesir, boleh juga. Ini udah jadi gereja ini. Ini udah jadi gereja. Berarti duluan gereja. Tahun berapa itu Pace? Tahun berapa itu? Ini sebelum ada Kristen ini. Mana? Itu kan gambar yang kau tunjukkan macam orang pauk kau. Itu kan gambar aja itu. Mana data tanggal atau kalender? Simbol asal Iya, simbol. pada bagian Sekarang gini, kau Megaloman di mana kita sinkronkan kalender Mesir, kalender Ibrani dengan kalender apa? Ini di katedral. Kalender sekarang modern. Aduh, kamu ini nih, Paskah nih. Kamu ini satu koma ini kau macam orang pauk. Mana? Kok kita kalibrasi? Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Jangan sama si Yom Kapir ini jangan serius. Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Saya mau baca. Iya, diam pun aku. Paskah dirayakan hari Minggu pertama mengikuti bulan purnama yang jatuh atau mengikuti equinox musim semi. Itu bahwa hari Natal sebelumnya terbitan siapa penulisnya? Jangan dipotong dulu. Hari Natal adalah hari pertama titik balik penulisnya dulu. Itu teruji nggak penulisnya itu? Terpercaya nggak? Siapa pengarangnya? Ya Allah, ini pengarangnya nih. Siapa? Jonathan Black. Kita kayak macam nggak beres itu kitabnya, simbol-simbol iblis buat itu. Ini simbol ini ada di gereja loh. Ini di gereja loh. Teruskan. Berarti ini simbol iblis. Ini simbol iblis.
Teruskanlah, kau banyak Enggak, kali saya cerita. tanya berarti ini simbol Biar iblis. kita kalibrasi nanti, tenanglah kau. Enggak, saya tanya berarti kamu ngaku ini simbol iblis. Ini ada di gereja loh. Lanjutlah dulu. Biar kita kalibrasi. Kita sekarang menentukan Kamu 25 jawab Desember dulu, ini sekarang. Kamu jawab dulu. Ini simbol iblis. Lanjutlah dulu dibilang. Banyak Tadi kali pertanyaan. ini yang di atas dengar, yang di bawah dengar. Dia ngomong tentang simbol iblis. Kamu akuin nggak ini simbol iblis? Akuin dulu. Nggak jelas. Ada kala Kings itu. Iya, ini kan simbol iblis, betul? Nggak tahu lah. Nggak jelas pula gambarnya. Wah, kamu mengakui tadi itu simbol-simbol iblis kan? Nggak ada kayaknya. Nggak semua itu simbol kreasi. Simbol apa tuh? Nggak ngerti aku macam-macam simbol apa semua itu. Nggak ngerti aku simbol-simbol apa itu. Nah, ini nih, simbol-simbol astronomis yang indah pada bagian Astronominya berarti kepala kambing ada ya. Nggak simbol-simbol kekristenan Iya, itu. Ini kan simbol-simbol itu. Nah, teruskanlah biar kita kalibrasi Iya, apanya. ini ada di bagian luar Megalomen. katedral. Nah, coba. Dengerin dulu. Katedral itu apa? Katedral itu apa? Katedral itu tempat macam orang Katoliknya itu tempat ibadahnya. Berarti itu simbol iblis. Nah, lanjutkanlah Kak. Sekarang konfirmasi Saya dan tanya 25 dulu, Desember berarti simbol itu. iblis. Kau banyak kali pertanyaanmu. Sekarang Oke, aku mau saya tanya membuktikan ini, 25 ini. Desember itu pagan. Nih, Cobalah. saya tanya, ini. Dan Ini, datanya ini. di bawah tahun 189. Ini menurutmu ini Yesus bukan? Karena ini pemilihan Jangan gereja tunjukkan ini. sama aku gambar-gambar megalomen. Kalibrasi tanggal itu bahwa di bawah 189 ini telah lukisan yang ada di gereja-gereja. 25 Ini Desember lukisan- itu maksudku. Jangan Ini tunjukkan aku lukisan- gambar-gambar. Nih. Ini lukisan yang ada di gereja ini. Memang tolonglah. Ya kan? Ini Buktikan dulu digambarkan dengan Yesus. Nah, setelah saya baca ini gambar-gambar Lukisan mirip gambar Apollo. orang Kristennya itu. lukisan Apollo dari sebuah ukiran Romawi dalam dunia kuno dewa matahari. Ya, dewa matahari. Oke. Nah, dewa matahari ini ditransfer ke gereja Kristen. Ini ada di gereja ini. Iya. Gambar-gambar Masuk ini. gininya megalomen. Termasuk ini. Tadi kamu mengakui bahwa ini ada di Katolik. Tunjukkan katedral. bahwa perayaan 25 Di Desember bawah- itu telah ada Lanjut, di Kang bawah Bima. tahun 189. Biar Sampai batal ini. data ini. Coba Bang Cuma. Ya, tapi lu Ya. jangan ngeyel kali. Gimana? Enggak, artinya tunjukkan sebuah data bahwa Ya perayaan udah, lu 25 dengerin Desember dulu, itu nanti dijelasin sama Bang Juma. Lu dengerin dulu. Kalau lu ngoceh terus, gua hektar lu punya lidah. Ya, diam dulu lu. Diam. coba lah. biar jangan ngada-ngada kita, biar jangan ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang nggak usah orang goblok. Diam. Udah, diam. Diam kata ya udah bodoh pun kok dia. Tunjukkan aja lah. macam bicara sama orang tahu awak. Gampang batalkan dataku ini. Ya, jadi gini. Sampai di mana kita tadi? Buktikanlah data bahwa ada perayaan 25 Desember pagan Yunani Aurelian itu di bawah tahun 189. Ya, jadi kalau saya nyikapinya sederhana, Bang. Terkait dengan Dewa Horus yang dipuja kemudian oleh orang-orang Mesir kuno. Penguasa pada kala itu ya. Menurut sejarah, mereka kemudian menyembah Dewa Horus itu dari tahun 6000 sampai tahun 300 sekian sebelum Masehi. Itu mereka sembah Dewa Horus ini, Dewa Matahari. Nah, terkait perayaan tanggal 25 Desember, kalau Anda mengatakan tadi 274, ya itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Lebih dulu memperingati Yesus, kan gitu ya? Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Yesus dikatakan dirayakan pada tanggal 25 Desember, lalu kemudian belakangan muncul perayaan 25 Desember terhadap Dewa Horus. Ini kenapa dinisbahkan kembali kepada Dewa Horus? Karena Dewa Horusnya itu lebih dulu. Lebih dulu itu kemudian ada pada abad ke-6 sebelum Masehi daripada Yesus. Nah, ini yang saya tahu. Nah, kebetulan ada pakarnya di sini. Ada Bang Goto. Beliau yang akan paparkan kepada saudara. Yang pasti kemudian ada beberapa mitologi Mesir dan juga Roma yang mereka kemudian peringati dengan tanggal 25 Desember itu. Dan Yesus pun dimasukkan ke dalam untuk disama-samakan kemudian. Bagaimana Dewa Horus yang ada Dewa Langit yang kemudian diasosiasikan dengan perang dan perburuan, itu mereka identikkan dengan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember.
Seperti itu adanya. Jadi 25 Desember itu identik dengan agama pagan, dewa-dewa, penyembahan kepada dewa Horus, Osiris dan seterusnya. Seperti itu Bang. Nanti kita tunggu Bang Goto jelaskan. Silakan. Aku Bang ya, sedikit aja Bang. Nah, terima kasih Bang Juma. Abang sudah konfirmasi tadi bahwa benar di 274 Masehi itu adalah awal sekali diperingatinya 25 Desember bagi Dewa Horus. Oke lah. Dan Abang juga sudah konfirmasi tadi bahwa sebelum 274 di tahun 189 ini Keuskupan Roma pun sudah memperingati Natal di 189 Masehi, bahwasanya duluan diperingati 25 Desember sebagai Natal daripada 25 Desember perayaan Dewa Horus. Bukanlah Kristen yang mencocokologi ke Dewa Horus, tetapi si Dewa Horus ini ya mencocokologi ke Natal itu. Oh, Dewa Horus. Artinya begini Bang, entah si Romawi itunya mencocok-cocokkan dia ke 25 Desember. Siapa yang duluan? Kan itu perkaranya. Kalau memang duluan si Aurelian ini melaksanakan 25 Desember, maka Kristenlah yang mencocok-cocokkan ke Dewa Aurelian ini, ke Dewa Romawi itu. Tetapi faktanya duluannya diperingati Natal pada tahun 189 itu oleh gereja Koptik itu Mesir. Kenapa kalian bilang jadi Kristen mencocokkan ke dewa Romawi? Kalian kan jadi berbohong. Tunggu dulu Bang ya. Tunggu dulu. Kita dengarkan dulu dari Bang Goto sebelum saya gaskan. Bang Goto Masuk Bang silakan. Goto dulu. Biar aku pingin juga dengar, biar kita pahit-pahit aja, putih-putih, hitam-hitam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita mulai saja dari suara saya agak serak ya, tapi dengar karena saya kemarin habis kehujanan nanti. Jadi gini, kalau kita lihat itu ya, saat Maria itu terima wahyu ya dari malaikat Jibril. Ya Gabriel ya. Jadi di situ gembala-gembala itu ya sedang mengembalakan domba-dombanya. Ya jadi begini. Oke, tahan dulu, jangan dibantah dulu Bang. Jadi gini, Israel, ya, Palestina itu beriklim subtropis, ya. Jadi pada saat bulan 12 penanggalan Masehi, ya, curah hujan di Yerusalem dan Israel itu sangat tinggi. Jadi tidak memungkinkan gembala-gembala itu mengembalakan domba-dombanya kecuali kalau musim panas. Mengingat kambing dengan domba itu takut dengan air. Ya itu yang perlu kita garis bawahi dulu ya. Nah, sementara penulisan bulan ke-6 dalam Bible yang sekarang ada itu menggunakan penanggalan Masehi. Dan seperti itu. Jadi Maria itu menerima wahyu ya di bulan ke-6 penanggalan Masehi. Setelah itu dia ke rumah sepupunya. Dia ke rumah penanggalan Masehi itu Bang, penanggalan Ibrani itu Bang. Nanti dikonversi dia masih Bang. Yang Bible sekarang ini Bang, yang Anda pegang itu sudah menggunakan penanggalan Masehi Bang, bukan penanggalan Ibrani ya. Jadi tentang bulan Kislev, perayaan lampu itu murni ya, itu murni budaya Yahudi. Tidak ada hubungannya dengan Romawi. Sabar dulu Bang, sebentar baru Abang bantah ya. Jadi begini, Natal secara umum itu baru diperingati ya seluruh umat Katolik di dunia tahun 336. Tahun 336. Jadi narasi Abang itu narasi yang salah. Nah, jadi tahun 340 ya karena sudah diputuskan ya melalui delik Milano itu ya, delik Milano di mana Romawi sudah melakukan asimilasi paksa ya berdasar dari pembantaian genosida yang dilakukan oleh Kaisar Diocletianus tahun 284. Nah, sisa-sisa dari genosida itu yang kerjasama dengan Kaisar Konstantin dan ibunya Helena, sehingga melahirkan delik Milano di mana 25 Desember hari raya Dewa Mitras sudah harus diterima oleh orang-orang Kristen sebagai budaya Kristen agar terlepas dari genosida. Nah, begitu ya. Jadi tahun 340 Kaisar Julius ya secara resmi menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, paham ya? Jadi
tahun 340 Kaisar Julius mengumumkan secara resmi ke seluruh wilayah jajahan Romawi. Ya, dengan demikian Natal diperingati mulai tahun 340 ya, setelah tahun 336 ya, pahamnya. Jadi murni budaya Romawi. Sebelum Natal itu dirayakan hari raya Saturnalia. Saturnalia itu adalah hari raya untuk memperingati Dewa Saturnus, dewa pertanian ya, yang kuilnya di samping kuil Jenderal Titus Vespasianus ya. Kenapa Dewa Saturnus dirayakan sebelum hari Natal, 1 minggu sebelum hari Natal? Karena pada saat itu Roma masuk musim dingin, di mana orang kalau musim dingin itu di Roma itu sudah bercocok tanam, bertani gitu. Makanya Dewa Saturnus itu dirayakan sebelum hari Natal. Jadi tidak ada hubungannya dengan bulan Kislev, perayaan lampu. Dan simbol lampu Natal, perayaan Natal itu diambil dari pohon cemara ya, di mana pagan Romawi pada saat hari Natal itu dia nyalakan lampu-lampu ya, lilin-lilin di pohon cemara yang menjadi simbol pohon Natal. Nah, sementara Natal sendiri itu diambil dari kata bintang Natal. Pada bulan 12 Romawi itu terjadi konjungsi antara planet Jupiter dengan planet Saturnus ya, di mana planet Jupiter menyalip planet Saturnus. Nah, ini yang dikatakan bintang Natal. Natal diambil dari situ, dari etimologinya dari kata dis natalis, hari kelahiran. Tapi hari kelahiran siapa ini? Tentunya hari kelahiran Dewa Mitras, Dewa Matahari. Makanya Katolik itu Bang, kalau di abad-abad awal itu dia, abad keempat, kalau dia mendirikan gereja, itu Bang dia menghadapnya ke timur. Itu maksudnya ketika dia buka pintu gereja, ketika dia buka jendela-jendela gereja, itu masuk matahari menyinari patung-patung di situ. Patung-patung dewa-dewa mereka. Jadi murni ya. Kenapa 25 Desember murni ya? Adalah warisan budaya pagan karena hasil kesepakatan Delik Milano antara Kaisar Konstantin dan ibunya Helena bersama Eusebius. Eusebius ini adalah uskup di Kaisaria. Kaisaria itu adalah kota pertengahan di antara Tel Aviv dan Halfa. Jadi Eusebius berhasil dibayar ya, kalau abang baca sejarahnya ya. Eusebius profesor perjanjian baru. Orang inilah yang telah menulis perjanjian baru pertama kali, perjanjian baru Kristen yang kita kenal dengan nama Codex Vaticanus. Lalu diteruskan lagi oleh Hieronymus Jerome ya, Santo Jerome tahun 382 ya, yang kita kenal dengan nama Text Vulgata. 2 tahun sebelumnya Paus Damasus I dengan Kaisar Theodosius meresmikan secara resmi bahwa agama Kristen Katolik adalah agama yang resmi di Romawi. Nah, ya, jadi itu sedikit sejarah dari saya. Ya, selesai ya, lanjut Pak Gunda, lanjut. Halo, cek monitor. Halo? Ya, Bang Gato, aku mau gini, sederhana saja kalau abang mau membatalkan apaku ini. enggak. Ini sejarah, kita buka sejarah dulu lah ya. Kita buka sejarahnya. Sejarah. Artinya Ya, di ini dalam kitab datanya. rabbinik ini kitab rabbinik di Dascalia Apostolorum itu dia sudah lahir dia Ya. pada tahun 189 sampai dia lahir Oke, sampai kita buka. tahun 200. Jadi sementara perayaan pagan Romawi Dewa Matahari itu 274. Buktikanlah bahwa ada perayaan 25 Desember di bawah 189. Maka batal data ini. Itu maksudku. Kalau mutar-mutar mencocok-cocokkan. Contohnya nih, abang bilang tadi, kata siapa tadi lah, bang apa nih? Si Dalgo ya. Dicocokkanlah dia tahun 300 oleh apa tadi? Milano tadi itu. Itu bahkan sebelum tahun 18 ini pun sudah keuskupan di Roma itu sudah ada gereja mula-mula. Sekalipun pemerintahan Romawi itu masih pagan juga, tetapi sudah ada gereja mula-mula yang merayakan Natal 25 Desember. Jangan ngarang lah. Ya, kita bantu data lagi yang tadi Bang Goto ya. Maksudnya kita bahas sejarahnya ya, dari mana gitu. Iya, biar Ya. apa, real. Pertama ini informasi dulu tentang dewa-dewa yang lahir di tanggal 25 Desember. Nah, ini daftarnya ada banyak. Kita translate aja pakai bahasa Indonesia ya. Ini daftar dewa yang lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember ya. Pertama, Dewa Horus, Dewa Ethiopia, Sudan, lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan sekitar 3000 tahun sebelum Yesus.
Terus dewa Nepal ya dari Buddha nih. Tanggal 25 Desember dari seorang perawan sekitar 563 tahun sebelum Yesus. Krishna, ada dewa Krishna semuanya 900 tahun sebelum Yesus. Zaratus, banyak nih, 1000 tahun sebelum Yesus. Hercules 800 tahun sebelum Yesus. Mitra, Jadi semua lah, jadi semua lah 25 Desember gitu, ikut dewa 600 tahun Siwa pun 25 Desember. sebelum Yesus. Jadi semua lah 25 Desember kalau kayak gitu. Iya sebentar Udah dulu. jadi Ini kan kita buka ngarang-ngarang sejarahnya aja, dulu nih. Enggak, sebentar dulu. Nih ya. Udah ikut Ada Hercules pun 25 Desember, karena Dionysus kacau. 500 tahun sebelum Yesus. Tamus Jadi 400 ngerti tahun ya. sebelum Yesus. Hermes 200 tahun sebelum Yesus. Adonis 200 tahun sebelum Yesus. Yesus baru Udah jadi semua 25 lahir tanggal Desember. Nah, ya tanggal 25 Desember. Kita buka mengenai jadi tanggal ngarang-ngarang 25 ya. Loh, ini nih, mengapa Natal dirayakan pada 25 Desember? Kalau tidak ada bukti bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember, mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 tersebut? Pada tanggal Ensiklopedia Britannica mengatakan bahwa para bapak gereja kemungkinan memilih tanggal itu agar bertepatan dengan perayaan Kapir Romawi yang memperingati hari lahir matahari yang tak tertaklukkan. Ya, ini dewa matahari pada titik balik matahari di musim dingin. Menurut The Encyclopedia Amerika, banyak pakar yang percaya hal itu kan gitu. Nah, agar kekristenan lebih bermakna bagi orang-orang kafir menjadi Kristen satu. Bang, jangan dari baca-baca kayak gitu, jw.org. Bang. Buktikan saja, Bang. Ya ini Jadi sejarahnya abang lagi jangan satu baca-baca lagi di internet. Lah, enggak, ini Capek dengarnya. ini yang punya websitenya ini Kristen bukan Muslim, Bang. Ini Maksud agak begini, aplikasi Bang, mematahkan diceritakan argumen sebentar ini, dulu. Bang, harus abang Enggak, ini munculkan data sejarahnya di bawah memperingati tahun hari 89 ini, nih, Bang. Jangan mutar-mutar. Ya, dijelaskan nih di sini dijelaskan nih, dijelaskan juga di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa tentang bagaimana Kaisar Konstantin juga yang memperingati hari dewa matahari di sini. Nah, kita bisa melihat nih ya. Di sini juga dibahas. Ini punya Kristen juga. Kita bisa melihat bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran Alkitab. Karena sebagai seorang kaisar penyembah matahari, Konstantinlah yang juga untuk pertama kali memaksakan hukum hari Minggu 4 tahun sebelumnya. Konstantin sangat berperan penting dalam membawa Jadi dua baca tradisi takut, Abang. penyembahan berhala Lu diam ini dulu, Bang. ke dalam gereja. Semuanya terjadi lebih dari 300 tahun setelah Yesus disalib. Jadi perayaannya dibuat ini 300 tahun setelah Yesus disalib, perayaan tanggal 25 Desember dan perayaan hari Minggu, yaitu tentang dewa matahari. Ini dibahas, dimuat. Ini yang punya website Kristen. Sama sumbernya dari Ensiklopedia Britannica dan tulisan sejarah. Nah, ada juga gereja nih, ini gereja satu lagi ya. Nih, Gereja Kristen Indonesia dari Kelapa Cengkir di daerah Jakarta. Nih, ini satu lagi. Bagi umat Kristen, hari raya Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember adalah hari besar yang diperingati sebagai perayaan hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia dan seterusnya. Peringatan ini menjadi penting karena sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya juru selamat. Ini untuk Kristen ya, bukan untuk saya. Nah, kita di sini, kapan persisnya Yesus dilahirkan? Yaitu tanggal dan bulannya tidak ada yang tahu pasti. Perayaan Natal umumnya dipahami sebagai upaya mengkristenkan atau mengambil alih budaya non-Kristen alias dari kalangan pagan, yaitu festival Romawi. Tradisi yang diadopsi adalah hari perayaan pagan yang melakukan penyembahan pada dewa yang populer pada masa itu. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran dua dewa, yaitu dewa matahari Bang, bagi bangsa Roma sekarang, yang dikenal Bang, sebagai perayaan. Tunjukkan data. Lah, ini Karena data. pertama, Itu data Bang, gini, belakang. Bang, Ada ini data kalian yang tadi punya bilang Kristen. sama aku. Bang, gini, Bang, kalian ini Kristen ini mengikuti ulang tahun Dewa Matahari. Kan itunya awal mula kita berdebat berdiskusi ini. Lah iya, dicocokkan kelahiran Yesus itu. Dengar dulu, Kelahiran Bang. Yesus Dan itu dibuat tadi tanggal panjang kali ngomong. 25 Desember. Pengaruh Yang siapa? kukonfirmasi. Kaisar Konstantin, di mana dia itu Kaisar. adalah penyembah berhala pada masanya Ini yang dengar dulu, berkuasa. Aurelian ini merayakan awal mula kali Ya udah, perayaan yang Dewa penting ini Matahari datanya itu. ya. Ini datanya Iya, sudah data dibacakan, itu, tapi monggo. kita ada data real. Aurelian merayakan pertama kali perayaan 25 Desember untuk Dewa Matahari itu. Kang, host besarkan, coba tunjukkan ini datanya seperti gini nih, seperti ini open cam gitu loh, seperti Kang Alif. Coba besarkan si keluarga itu. Yang si keluarga itu coba ini nih, udah jelas nih.
Keluarga. Ini data yang Kang Alif bawa ini udah jelas, ini ada di dalam piramid. Sekarang Ini ada di dalam sping. Bang Juma tanya Ini dulu sebelum- Bang Juma, ini betul nggak sebelum itu Yesus ini. Aurelian itu merayakan Ini sebelum pertama Yesus kali ini. 25 Desember sebelum Dewa Yesus Matahari ini. tahun 274. Pertama kali 25 Desember Dewa Matahari tahun 274. Halo? Iya, iya. Coba dibesarkan si keluarga ini, coba dibesarkan Nggak datanya bisa, mana dari ada tadi yang batas nggak terus. bisa. Jadi itu udah dikonfirmasi tadi sama Bang Juma benar, dan juga dibenarkan sama Bang Juma juga ini tadi bahwa itu perayaan 25 Desember itu untuk ini Koptik Didaskalia Apostolorium itu tahun 189. Kalau ada data kalian di Ini bawah ada lagi 189 apostolor batal gimana data sih lu? ini. Luan. Jadi kalian itu ngarang. Kolor lu. Ngarang lu. Jadi kalian ini berkumpul adu urat leher, malas. Menang apa? Urat leher 3 di leher menang gitu. Asal orang Medan kayak gitu. Lu kan nggak ada Suara data. dia menang. Mana bang? Nggak ada data. Tapi Jadi sebelumnya jangan saya gitu. ucapkan dulu ya, nih Bang Khalid. Bentar, saya ucapkan dulu. Selamat ulang tahun buat Dewa Horus. Semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya. Semoga mendapatkan jodoh, sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Barakallah fi uktik lah Ada bang, aja lu Kang. Tabrakablah Pak Iwik. Aduh, Kang hancur Alif tuh. tadi menunjukkan data, saya menunjukkan data. Datamu mana? Data, coba, data Bang? masuk angin semua data kalian di bawah Yang mana 189. datamu mana? Datamu mana? Data- Tolong Host, gini, besarkan Host. Si Nggak keluarga bisa, Kalau besarkan memang Host. ada di Bisa bawah buka data dia. 189 ada dirayakan 25 Desember Dewa Korus, ku bilang batal Dewa Natal Horus. itu. Aduh. Kalian ngarang-ngarang aja. Ya, silakan dulu. Suara saya kedengaran ya? Iya, ada. Coba ini. Natal pertama kali itu diadakan tahun berapa? Macet, Pak Mam. Tahun 189 pun dengar Juma di tahun 189 masih Datanya mana tadi itu? Data. Datanya. Ya. Sementara Kau buka. sejarahnya itu tahun 300-an. Gimana? Bukan. Coba kau buka di Didaskalia Apostolorum, baca bukunya. Buku apa itu? Buka buku rabbinik Yahudi. Kau buka lah, masa nyuruh orang buka gimana sih? Jadi tadi kau benarkan di 189 Luan dirayakan apa? Enggak, 25 yang saya Desember benarkan itu yang Horus 274. 274 ya. 274. Natal pertama 336. Duluan mana? Tadi kawanmu bilang 336, kau benarkan 234. Kau benar. Jadi ini Didaskalia ini dia abad 200 pun udah ada ini, 189 pun udah ada. Natal pertama kali di abad keempat. Horus 274. Duluan mana? Kok dari mana kau tahu di abad keempat? Lah, 336. Masehi itu pertama kali diadakan Natal. Di Gimana? buku Didaskalia ini pun sudah ada Natal itu. Gimana ceritanya ini? Keuskupan Romawi pun sudah merayakan Natal pada tahun segitu. Jadi semenjak Petrus mati, keuskupan situ sudah dimulai. Sekalipun Romawi itu belum sepenuhnya Kristen. Perayaan Natal itu pun sudah ada 25 Desember. Mana ada ngarang cerita ente? Ngarang cerita. Ngarang Kalian cerita tuh ente ya, itu. Kitab itu pun duluan kitab apa itu? Apostolorum itu dimulai daripada pagan Romawimu itu. Ada aja. Natal itu diadakan nanti tanggal Jadi- 25 Desember. Jadi itulah kerjanya. 336 Masehi. Kerja Itu kalian tuh pertama hanya kali. ngarang-ngarang aja. Di saat Itu orang pertama mungkin kurang kali. data, kalian Kemudian gitu. Natal diadakan. Ayo. Penyembahan terhadap Yesus dan penyembahan terhadap Dewa Horus itu duluan mana? Dewa Horus itu udah disembah pada abad ke-6 sebelum Masehi. Enggak jauh, malah jauh sekali. Jauh sekali. Mana dong? Kenapa jadi pertanyaannya susah kali kawan-kawan Kristen untuk percaya terhadap sejarah kitabnya sendiri atau keagamaannya sendiri. Ketika tadi yang memuat kisah sejarah 25 Desember pun Kristen sendiri banyak yang membahas kalau itu mengadopsi dari sejarah kaum pagan, penyembah para dewa.
yang ada mulai diresmikan abad ketiga ya, di zaman Kaisar Konstantin. Tapi kenapa mereka pada menolak? Itu sejarah yang memuat pun dari kalangan Kristen sendiri gitu loh. Jadinya lucu. Tadi juga saya 89. Suaranya ini Bang Goto. Yohanes. Iya, Bang Goto sinyalnya. Enggak. Iya, Sinyalnya gangguan Bang signal Goto. saya kayak. Iya, betul. Jadi murid Yohanes aja ya, Ignatius dengan Polikarpus yang mati dieksekusi oleh Roma, itu tidak pernah memerintahkan perayaan hari Natal. Jadi Natal ini murni ya, Natal ini murni hasil kesepakatan delik Milano. Ya, perampasan budaya, perpindahan budaya, aksa budaya dari itu tahun 24. Ya, jadi sebelumnya ini sudah sering dirayakan perayaan 25 Desember itu hari raya Dewa Mitra, sudah sering sekali ya, tiap tahun mereka rayakan. Gitu. Jadi bertepatan memang tahun 36 itu bertepatan dengan hari raya Saturnalia. Itu. Makanya Natal pada situ. Maka kalau disambungkan dengan bulan Kislev, kita ada hubungannya budaya Yahudi dengan budaya Romawi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu pada bulan 12 itu cokonya cukup tinggi. Jadi tidak mungkin Yesus lahir di bulan Desember peninggalan Masehi. Tidak mungkin. Karena kambing domba itu takut dengan air. Mereka falesis, mereka pikir di sana itu musim salju, bukan. Yang musim salju itu di Roma. Itu. Di sana itu subtropis iklimnya juga. Jadi musim hujan. Bulan 12 penanggalan Masehi. Sementara di situ Maria kan terima wahyu bulan ke-6 tuh ya. Kalau dalam Bible kan dia itu penanggalan Masehi yang dipakai. Nah, dia 3 bulan, ya dia 3 bulan terima sepupunya. Berarti bulan 9. Kalau bulan 9 itu kita tambahkan dengan kelahiran normal seorang wanita 9 bulan, berarti Yesus itu tepatnya lahir di bulan 6, bulan Juni. Itu paling cocok. Mengingat bulan 4 juga itu masih bulan penghujan. Jadi gembala menggembalakan domba-dombanya itu nanti musim panas. Berarti memang dia cocok bulan 6. Karena Maria itu setelah terima wahyu, dia 3 bulan dulu di rumahnya sepupunya baru hamil. Dan begitu keterangannya dalam Bible itu. Jadi cocok dia kalau dikatakan, makanya banyak ahli-ahli itu yang merayakan juga teolog-teolog Kristen yang meyakini ya, bahkan ada yang merayakan di Juni itu. Begitu mungkin host. Jadi murni budaya pagan ya. Kalau abang baca kisahnya Diocletianus itu, ya itu salah satu sejarah kelam ya, sejarah kelam Kristen di mana terjadi genosida besar-besaran. Ya kalau tahun 66 sampai 73 pemberontakan Israel ke Romawi, tahun 1517 Kitos, ya terus tahun 135 155 Simon Bar Kokhba, itu tidak seberapa dibanding kekejaman tahun 284. Ya, 3 pemberontakan sebelumnya itu tidak seberapa genosida Kristen. Ya, separah-parahnya waktu Paulus dipenggal itu, lebih parah waktu Diocletianus. Terlalu banyak korban di situ. Bahkan seluruh kitab-kitab suci Kristen itu diperintahkan untuk dibakar. Dan kalau ada ketahuan menyimpan, dibunuh oleh Mawi. Tidak boleh. Kenapa? Karena Kristen menolak. Kristen tidak mau memasukkan budaya pagan ke budaya mereka. Itu mereka tidak mau menerima budaya pagan. Tapi seiring berjalannya waktu tahun 313, Eusebius CS ya, orang-orang Kristen yang sudah tidak tahan lagi dengan genosida, ini berhasil kerjasama dengan Kaisar Konstantin, dengan ibunya Helena. Itu makanya tahun 330 itu didirikan gereja, namanya gereja kelahiran di Bethlehem tuh, di atas gua itu. Tempat Yesus lahir. Yesus itu lahir di dalam gua. Jadi didirikan oleh Konstantin atas perintah ibunya Helena tahun 330 itu. Nah, untuk memperingati itu tahun 336 dirayakanlah hari Natal. Nah, ini tahun 336 pertama kali Natal dirayakan di seluruh dunia. Tapi belum penyematan sebagai hari kelahiran Yesus, hanya penghormatan. Gereja kelahiran sudah didirikan tahun 330. Nah begitu. Nanti tahun 340 Kaisar Julius pengganti Konstantin yang mensahkan
25 Desember karena sudah resmi ya, masa transisi sudah lewat, sudah resmi. Kaisar Julius menetapkan ya tahun 340 sebagai 25 Desember tahun 340 sebagai hari raya kelahiran Yesus. Nah, ini yang terus turun temurun mereka rayakan. Jadi memang murni budaya pagan, hasil delik Milano. Ya tidak ada rekayasa lain, tidak ada. Lagi sampai bulan Kislev terlalu jauh itu budaya Yahudi, tidak campur dengan budaya Romawi. Nah begitu mungkin. Boleh cerita sedikit kali ya? Boleh. Ustaz Alif ditanggapi, Ustaz. Oke, jadi aku tuh keluarga Kristen dari kecil, tapi keluarga papa itu muslim juga, muslim semua, cuman papa yang ikut mama masuk ke Kristen. Nah dulu tuh pengen banget belajar muslim memang dari kecil, dari SD. Nah kalau sekarang ditanya kenapa nih pengen masuk muslim atau pengen belajar tentang agama muslim, jawaban aku sih ya memang dari kecil aja kayak udah dapat panggilan gitu untuk belajar tentang agama muslim, karena dari pribadi sendiri pun aku nggak pernah mau dan nggak pernah setuju kalau aku mengikuti sesuatu apalagi ini soal agama terus cuman karena ada faktor mungkin orang, pasangan ataupun keluarga ataupun pekerjaan apapun itu, karena aku pikir dan aku percaya bahwa ketika aku bergantung sama objek itu, ketika aku kehilangan objek itu, aku dengan gampang bisa balik lagi ke agama aku yang sebelumnya. Makanya kenapa memang ini dari niat dan memang dari kecil banget aku udah pengen belajar tentang muslim. Cuman waktu dulu suka liburan ke rumah nenek yang keluarga papa yang muslim itu, aku suka banget belajar Iqra, belajar Al-Quran. Cuman karena nenek itu dulu toleransi banget, jadi dia tidak pernah mengizinkan aku untuk belajar tentang muslim, malah selalu menyuruh aku ya percaya dengan agama yang udah aku pegang pada saat itu. Nah padahal kalau misalnya pada saat aku kecil nenek tidak pernah membimbing ataupun nggak bimbing, aku juga nggak minta bimbingan karena memang masih kecil banget kan. Cuman at least aku bisa dikasih kesempatan atau dikasih kebebasan untuk belajar. Kayaknya aku udah lebih tahu lebih dalam lagi soal muslim. Cuman memang dari kecil nggak diperbolehkan dari nenek sendiri. Nah seiring berjalannya waktu, aku kan udah dewasa, udah besar sampai saat ini, dan itu pun udah beda case lagi, udah beda cerita karena posisi yang sekarang aku tuh udah belajar tentang Kristen. Aku tumbuh di keluarga Kristen di mana aku tuh bukan cuman latar belakang Kristen atau nama keluarga besar Kristen, tapi aku belajar juga tentang pelajaran Kristen itu seperti apa. Makanya kenapa challenge di aku juga, aku pengen belajar lebih banyak lagi tentang agama muslim ataupun tentang Muhammad seperti itu, karena kan dari kecil karena menurut aku yang menurut aku ya Ustadz ya, menurut aku itu Allah itu satu, Allah itu sama. Orang Kristen juga mungkin percaya Allah itu ada sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia menciptakan langit dan bumi, dan aku percaya itu. Cuman kan balik lagi kepercayaan aku kepada Allah itu mengikuti dengan ajarannya Yesus, dan aku tidak pernah mengikuti dengan ajarannya Muhammad. Nah pada saat ini aku pengen belajar lebih dalam lagi tentang ajarannya Muhammad. Tapi kalau bilang untuk percaya sama Allah, aku memang sudah percaya sama Allah dari kecil juga. Aku percaya sama Allah. Allah itu ada sebelum langit ini juga ada, karena dia yang menciptakan itu semua. Mas Allah, saya screenshot dulu buat thumbnail Bang Adi. Mas Allah. Sambil nunggu, kita akan menyampaikan beberapa garis besar tentang Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Ya, berkaitan dengan beliau, pribadi beliau kan gitu. Beliau adalah seorang nabi, khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Lalu beliau itu menerima wahyu, diutus menjadi seorang rasul itu di usia 40 tahun. Kan gitu ya. Beliau menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Pribadi beliau ketika dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa, itu tercatat rekamnya, tercatat biografinya, masa hidupnya, dipercaya, diakui baik oleh orang-orang yang sepemikiran dengannya atau menjadi lawannya, semua sependapat. Beliau dikatakan sebagai orang al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah,
orang yang tidak suka berdusta, dan seterusnya. Itu dicatat dalam sejarahnya, biografi Rasulullah. Ketika dia menjadi seorang nabi, diutus menyampaikan risalah, maka beliau mengajarkan bagaimana mendobrak perilaku akhlak manusia yang sebelumnya masa jahiliyah menuju masa cahaya, masa gelang gemilang, kan gitu. Mendobrak praktek kejahilan, mendobrak praktek dari masalah kebiasaan bangsa waktu itu, suka membunuh bayi perempuan, tidak ada batasan dalam hukum pernikahan, tidak ada batasan dalam aturan kehidupan dan sebagainya. Baru beliau setelah menjadi seorang rasul, semua itu diatur, memperbaiki peradaban manusia. Makanya beliau menyampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak pribadi, karakter manusia itu dulu yang dibentuk. Itu yang diutus. Lalu beliau diutus untuk siapa? Sesuai dengan ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya dan ayat yang lain, bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kan gitu ya. Beliau diutus, Bang, ya. Bang Raja, mohon dijauhin dikit aja kameranya. Oh. Jauhin. Nah, biar lebih jelas kayak mau jadi ambil foto siap. KTP ya. Betul. Oke. Lanjut. Nah, lalu untuk siapa beliau diutus? Untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Di ayat lain dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Dan seterusnya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan untuk seluruh umat manusia. Nah, ketika beliau diutus untuk seluruh umat manusia, maka orang yang hidup sejaman dengan beliau dan sampai setelahnya, karena dia nabi terakhir sampai hari kiamat, maka masuk kategori umat Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk kategori umatnya, maka harus mengikuti. Jikalau engkau mengaku sebagai orang beriman, ikuti ajarannya, terima kenabiannya. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya yang tercatat kisahnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible yang punya Kristen, mereka nabi utusan Tuhan untuk kalangan Bani Israel. Ketika nabi kami untuk seluruh umat manusia, maka semuanya harus menerima kenabiannya. Ajarannya tidak ada yang beda dengan ajaran para nabi sebelumnya. Dalam hal yang prinsip, dalam hal ketuhanan, semua mengajarkan menyembah satu Tuhan. Tadi Anda sudah percaya hal itu, kan gitu. Ajaran beliau juga meluruskan sesuatu peristiwa yang disalahartikan atau yang salah informasi yang diterima dan beredar di tengah masyarakat di seluruh dunia yang berkaitan tentang para nabi. Ketika ada yang mengatakan nabi ini berbuat zina, nabi ini melakukan perbuatan dosa, maka diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua nabi memiliki sifat, yaitu maksum, terpelihara dari perbuatan dosa, memiliki karakter, sifat, sidik, orang bisa dipercaya, benar ucapannya, amanah, orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan orang yang cerdas. Itu seluruh para nabi diimani. Ajaran Nabi Muhammad SAW ketika hadir memerintahkan untuk beriman terhadap seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, posisi Nabi Isa alaihissalam ini ketika hadir Nabi Muhammad, diluruskan kisahnya, diluruskan sejarahnya yang sebelumnya disalahartikan oleh orang-orang. Karena Al-Quran mengatakan ada satu kisah agama tertentu, golongan tertentu yang diamini adalah mereka orang-orang Kristen, bahwa Nabi Isa itu mati dibunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka Al-Quran meluruskan untuk memuliakan beliau, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Itu Al-Quran meluruskan, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu untuk kepada para nabi. Bagaimana aturan tentang pribadi kita? Kita diatur dalam bertetangga, diatur dalam berkeluarga, diatur bahkan sampai dalam konteksnya dalam bernegara diatur oleh Rasulullah SAW. Ada aturannya, ada panduannya. Apa itu? Risalah yang dibawa oleh beliau atau firman Tuhan yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim, dan penjelasan beliau yang dinamakan dengan hadis atau ucapan beliau, semuanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Nah, itulah sebagai nabi terakhir gitu. Saya yakin Anda juga kalau membaca Bible sejarahnya, memang Yesus itu menubuatkan ada sosok lain yang akan datang, yang akan mengajak manusia masuk ke dalam seluruh kebenaran, alias masuk ke dalam seluruh ajaran Tuhan, yang diatur semuanya itu berdasarkan aturan dari Tuhan. Kan gitu. Ketika Yesus menubuatkan, dia meminta kepada Bapa, meminta seorang penolong yang lain dan seterusnya.
Nah, maka kalau Anda sebenarnya percaya terhadap perkataan Yesus itu, dengarkan ucapan dia, ikuti sosok yang datang itu, gitu loh. Nah, seperti itu dulu. Silakan, semoga nanti guru kami sudah monitor. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terus kalau di Kristen itu kan, karena kebetulan aku juga kan Kristen Advent, jadi bukan Kristen pada umumnya. Karena kalau Advent itu agak sedikit berbeda sama Kristen yang lain. Karena kalau Kristen yang lain itu kan ada perayaan Natal, ada perayaan Paskah. Sedangkan di Adventnya sendiri itu tidak ada perayaan-perayaan seperti itu. Dan Advent itu menguduskan hari ketujuh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga buat hari pengudusan. Kalau di Advent itu kan menguduskan di hari ketujuh sesuai dengan perintah Allah, di mana dia pun menguduskan hari ketujuh setelah dia menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari pekerjaannya. Pertanyaannya, kalau di agama Muslim itu kenapa bisa di hari Jumat? Aku belum tahu sih, Ustadz. Baik, terima kasih. Pertama, di dalam Islam beribadah itu selama 1 minggu 7 hari, dan selama 7 hari itu sehari semalam ada perintahnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ada ibadah tertentu hari besar selama 1 minggu, yaitu hari Jumat. Di mana perintahnya beribadah untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau ibadah sholat Jumat? Ada namanya surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di mana di situ diperintahkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai, gitu. Itu perintahnya. Untuk orang-orang beriman, ketika diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka tinggalkan semua perkara dunia, langsung menuju kepada Allah, beribadah sholat. Ada perintahnya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau perkara duniawi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada perintahnya. Ketika masalah ibadah hari Sabat dan lain sebagainya, itu hari besarnya orang Yahudi, ibadahnya hari orang Yahudi, yaitu berlaku untuk orang Yahudi. Ketika umat Islam punya harinya sendiri, beribadah hari Jumat, ada perintahnya, ada ayatnya. Kan gitu. Ada ayatnya. Yaitu kami lakukan. Dijalankan oleh umat Islam sampai detik ini, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perubahannya. Itu. Ada perintahnya, Bang. Tapi kalau hari Minggu nggak ada ya. Kau ke gereja kan hari Sabat, hari Sabtu. Iya. Nah, sementara kalau hari Minggu nggak ada perintahnya dari Yesus, kan gitu. Nah, tapi ya itulah, saya tidak akan banyak menyinggung kepada kekristenan. Jika engkau ingin segera menjadi seorang Muslim, apa yang masih mengganjal atau yang masih penasaran, ya silahkan tanyakan kepada kami. Semampu dan sebisa kami akan kami jawab. Kalau saya tidak sanggup jawab, ada guru saya di samping saya, beliau siap menjawab lebih jelas lagi. Ya, silakan. Terus tadi kan aku sempat ngobrol tuh sama kakak aku yang sebelumnya rekomendasi aku buat naik di sini, dan sempat bilang juga bahwa sampai saat ini pun aku belajarnya tetap otodidak, belum ada pendamping, belum ada arahan, cuman dari diri sendiri memang pengen belajar, dan sampai saat ini pun sudah menjalankan 5 waktu. Sebenarnya menjalankan 5 waktu itu lebih ke belajar sih, karena kan ada yang bilang itu belum bisa diterima kalau belum sah atau belum dinyatakan masuk ke Muslim. Tapi yang aku ambil kesimpulan, ya aku melakukan itu, terima belum diterimanya itu ya itu urusan Allah, tapi yang penting itu dari niatnya. Aku dulu pengen belajar dulu di pelan-pelan, karena memang belajarnya otodidak, nggak ada pembimbing seperti itu. Masya Allah, siap. Nah, memang di dalam Al-Quran disebutkan, di surah Al-An'am juga ada, bahwa
Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah atau Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya. Yasrah sadruhu lil Islam. Jadi orang itu dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia merasa nyaman terhadap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Dia menemukan hikmah kebenaran yang ada di dalam ibadahnya umat Islam. Kenapa umat Islam itu berwudu? Kenapa setiap mau menghadap Tuhan itu harus bersuci dulu, membersihkan seluruh tubuhnya, kan gitu. Masuk ke tempat ibadah, melepaskan alas kakinya, harus bersuci. Anda nyaman melakukan itu tanda-tanda memang Anda menyambut sebuah hidayah. Jadi perbuatan-perbuatan itu mendekatkan diri Anda menjadi seorang mukmin atau seorang yang beriman. Hanya memang pada prinsipnya untuk menjadi seorang mukmin harus mengikrarkan dulu, atau menjadi seorang muslim ya. Menjadi seorang muslim itu harus berani berikrar tentang 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam itu kan ada 5. Pertama, Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Yang maknanya itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya di situ adalah engkau mengikrarkan, yakin dengan hati karena engkau sudah menerima kebenaran Islam, ajarannya masuk akal, membimbing kita dalam kehidupan ini untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran sampai ke akhirat nanti dan seterusnya. Itu ikrar, yakin gitu bahwa Allah yang Maha Esa gitu kan. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh tubuh kita atau kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Itu wajib diikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika nanti sudah mengikrarkan itu, bagaimana dosa-dosamu yang sudah diperbuat yang lalu? Masih menyekutukan Allah, dosa-dosa perbuatan maksiat dan sebagainya. Allah memberikan jaminan di dalam Al-Quran bahwa yang tahu yughfar lakum, jika engkau menghentikan perbuatan itu, maka akan diampuni semua dosa-dosamu, maqad salaf, semua dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, gugur semua dosa-dosa yang telah lalu, itu diampuni oleh Allah. Begitu. Jadi memang kalau orang ingin mendapatkan hidayah atau ingin masuk ke dalam Islam, dia menemukan kenyamanan, merasakan sangat logis, merasakan bahwa ingin menjalankan syariat karena itu adalah sebuah kebaikan dan sebagainya. Dan kami meminta memang kalau engkau sudah menemukan kebenaran itu, janganlah engkau menunda lama-lama. Itu poinnya, pesan kami. Tapi kembali kepada Anda bahwa kapan mau ngambil keputusan itu hak Anda. Namun kami hanya berpesan jangan menunda lama-lama. Karena apa? Karena orang semakin kuat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di situ juga iblis atau setan itu bekerja keras untuk menunda orang mengucapkan kalimat itu. Sampai-sampai orang itu lepas ajalnya dan sebagainya. Ketika orang ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia godaannya makin kuat oleh iblis bahwa menunda dengan alasan-alasan nanti yang terkesan logis, alasan masuk akal, itu hanya kamuflase saja, maksudnya agar kamu itu terus menunda gitu loh. Sampai-sampai engkau lepas nyawanya, padahal Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, di situ karena iblis berjanji akan menggoda manusia, kata Allah, "Pabima agwaitani," kan gitu di dalam Al-Qur'an. Karena iblis itu memang sudah tersesat, maka dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Yaitu manusia akan disesatkan dari jalan yang lurus. Ketika orang hendak masuk atau berada di jalan yang lurus, semakin kuat pula di situ iblis menggoda. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada Anda, pesan kami kalau sudah menemukan kebenaran, disegerakanlah karena kita tidak tahu usia kita. Namun selama engkau menunda, selama itu pula iblis menang dalam menggoda Anda. Kalau engkau ingin mengalahkan iblis, percepatlah ucapkan 2 kalimat syahadat, baru di situ iblis berputus asa. Gagal dia dalam menggoda Anda. Begitu. Masya Allah, sangat sempurna. Saya kalau ada guru saya agak ini, bicaranya. Guru aja lah. Mungkin Gurunda mau menambahkan, silakan. Masya Allah, sempurna banget Ustaz Khalid. Mau tanya juga nih Ustaz. Lanjut, siap. Untuk mengucapkan syahadat, ketika hati sudah siap, sudah sudah beriman, itu kan ada yang kakak tadi juga bilang, teman-teman juga sudah pernah bilang harus disunat dulu. Itu
bisa mengucapkan syahadat sebelum sunat, ataukah harus sunat dulu baru mengucapkan syahadat? Ya, Ustaz Alif. Ya, ini masalahnya nggak ada mic-nya, jadi saya harus mainin dari tadi, kadang suka lupa. Oke. Ya, syahadat itu ikrar kita kepada Allah, ya. Menentukan bahwa Anda itu menjadi orang yang beriman, terbukti Anda orang beriman. Maka ketika Anda menjadi orang beriman, lakukan berbentuk syariat atau lakukan sebuah syariat yang ada. Nah, yang ada itu apa contoh yang ada syariat di dalam Islam? Yaitu diantaranya adalah bersunat. Kenapa diperintahkan bersunat? Karena di dalam ibadahnya umat Islam benar-benar harus terjaga kesuciannya. Gitu. Sunat bisa menyusul, tapi syahadat itu harus disegerakan. Gitu. Karena itu syahadat itu sebuah ikrar hati kita gitu. Nah, kasarnya ngomong gini kalau saya pakai istilah ortennya ya. Kamu itu harus sunatkan dulu hatimu gitu. Sunatkan dulu hatimu, bersihkan dari perkara yang menyekutukan Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, beribadah hanya kepada Allah, baru sunatkan dohirmu, yaitu potong. Nah, gitu. Ada ternyata saya pakai istilah sunat hati ya. Gak apa-apa lah, mantap. Loh iya benar, Al-Quran yang menyebutkan qad aflaha man tazakka. Orang itu akan sukses, akan selamat, akan bahagia ketika dia membersihkan hatinya. Maksudnya apa? Dibersihkan hatinya dari perkara-perkara yang musyrik. Disunat, potong semua itu. Ketika hati ada rasa apa, mulai ragu terhadap Tuhan, potong, basmi semua itu. Benar-benar yakin menuhankan satu Tuhan Esa, bergantung kepada Sang Maha Esa. Begitu. Oh, saya nggak asumsi, pakai dalil, oi. Sabar ya teman-teman yang di bawah. Gurunda lagi mempersiapkan move on. Ya. Sabar ya. Lagi ada yang diperbaiki oleh beliau. Sabar dulu. Layar aja sampai 1 M di tab. Jangan ini. Bang Mojiak naik biar jadi saksi, Bang Mojiak. Ya, Bang Raja ini memang pada dasarnya sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku udah bilang udah siap, cuman dari abang sendiri tuh bilang balik lagi ke hati, mau belajar dulu atau bagaimana. Aku juga udah ini kalau di Islam itu tidak dituntut untuk menjadi sempurna baru menjadi seorang muslim, tidak. Karena perintahnya di dalam Al-Quran itu udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa di situ? Kita menjadi seorang muslim dulu, baru sempurnakan ibadah kita seiring berjalannya waktu. Begitu. Misal contoh begini, Anda mau mu'alaf. Nanti terkesannya memang saya bilang tadi, kan iblis itu menggoda. Kan gitu ya, menunda, ntar dulu, jangan syahadat dulu, kamu itu belum bisa sholat, kamu itu belum bisa bacaan sholat, jangan, nanti kamu belum bisa bagaimana puasa dan sebagainya. Itu seperti baik, tapi itu menyesatkan. Karena kuncinya dulu yang kita pegang. Allah menghukumi kita sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah kita itu bertahap. Kami sendiri pun yang muslim dari lahir sampai detik ini, hari-hari kami harus selalu diniatkan belajar. Belajar untuk selalu lebih baik lagi setiap hari dan seterusnya. Itu diniatkan seperti itu. Harus memperbaiki diri bacaannya, harus memperbaiki terus sholatnya dan seterusnya gitu. Jadi Allah itu melihat proses usaha kita, bagaimana keseriusan kita menjadi seorang mukmin. Bukan kita itu harus sempurna baru menjadi seorang mukmin, jangan, bukan begitu. Silakan. Kalau di Kristen itu kan ada bimbingan gitu ya Ustadz ya. Kalau di Muslim sendiri ketika kita mengucapkan 2 kali syahadat itu kita dibimbing juga atau bagaimana nih Ustadz? Karena kan aku tuh ya belajar sendiri aja gitu, nggak ada yang bimbing, terus pengen ada bimbingan gitu sih Ustadz biar lebih tahu, karena aku nggak mau ketika aku memilih suatu agama itu dari kecil sampai sekarang ya aku cuman berdasar aku punya agama aja, aku muslim, aku Kristen, nggak mau, aku maunya aku punya reason, punya alasan kenapa aku percaya sama agama aku, seperti itu sih. Jadi pengen belajar, nggak mau cuman oh iya aku beragama ini, aku beragama ini. Ya, Islam itu adalah agama yang belajar
dan agama yang mengedepankan ilmu. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, maka wajib belajar, wajib terus mempertahankan, memperkokoh, memperbanyak keilmuan yang ada di dalam Islam. Di Islam itu justru belajar itu diwajibkan dan harus mencari guru. Itu harus. Nggak boleh kita belajar sendiri tentang keagamaan, nggak boleh. Nanti